Alhamdulillah Ibu. Mohon maaf ini mengganggu waktu Ibu. Kali ini saya selaku guru penggerak di sini ada tugas yaitu untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang sudah Ibu jalankan. Nah, untuk itu saya mohon bantuan Ibu. Apakah boleh? Silahkan. Nah, boleh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk pertanyaan kali ini mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana sih cara Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, saya harus mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada, kemudian dianalisis dengan kenyataan atau kejadian yang real yang dialami di sekolah. Baik Ibu, kalau begitu selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang dua-duanya itu pilihannya benar. Nah ini bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, saya akan memperhitungkan atau mempertimbangkan kasus itu secara segi positif, kemudian segi negatifnya apa. Setelah itu, saya akan berusaha untuk lebih mengutamakan kepentingan kebaikan dari peserta didik. Jadi berpusat kepada murid ya Bu ya, kepentingan tersebut. Terus kemudian langkah-langkah ya atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya laksanakan ketika terjadi hal tersebut adalah musyawarah dulu dengan rekan sejawat atau yang terlibat dengan kasus itu secara mendetail. Jadi bermusyawarah dengan guru yang terlibat, ya Bu, terus dianalisis kasus tersebut itu. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif, Okay. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, yang pertama, jika keputusan atau hal-hal yang kita hadapi itu dimusyawarahkan secara baik, kemudian mendapatkan hasil yang baik. Kadang-kadang kita akan menghadapi hal-hal yang perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Nah, kalau yang efektif itu kita bisa memberikan permasalahan yang memang itu masalah yang real, kemudian dimusyawarahkan bersama, hasilnya merupakan keputusan bersama dan menguntungkan semua pihak. Itu menurut saya efektif dan baik untuk dilaksanakan. Jadi menguntungkan semua pihak gitu ya. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yang pertama, bahwa kita tahu semuanya hasil keputusan sesuatu itu mestinya ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, dan tidak akan memuaskan semua pihak. Itu sudah suatu kepastian. Itu tantangan kita. Yang kedua, bahwa ketika kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan, ada di antara mereka yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian tantangan selanjutnya, ketika kita memiliki secara emosional kedekatan dengan para musyawarah, kemudian belas kasihan pada pelaku kasus, sehingga kita akan memberikan suatu hukuman, sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan mereka yang saya belas kasihani, mereka yang teman akrab dan sebagainya, itu menjadi tantangan. Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu ketika ada suatu kasus atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jika ada kasus seperti itu, kita akan melihat situasi kondisi secara real. Kalau memang itu ada kasus yang memang urgent, harus segera diselesaikan saat itu, jika tidak diselesaikan akan menambah permasalahan, saya selesaikan pada saat itu. Tapi apabila memang ada suatu kasus yang perlu ditindaklanjuti dengan melihat kegiatan selanjutnya atau efek selanjutnya, maka juga akan saya jabarkan untuk tindak lanjut selanjutnya. Jadi tergantung kasus tersebut, dan situasi kondisinya itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada sekali. Yang pertama adalah teman sejawat yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah situasi kondisi yang bisa mendukung dan tidak mendukung. Itu menjadi sesuatu yang memudahkan untuk pengambilan keputusan. Dan juga narasumber yang sesuai dengan kasus itu. Misalnya ada barangkali psikolog dan sebagainya, bahkan atasan kita. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa diambil bahwa pertama, semua kasus harus diidentifikasi secara baik sesuai dengan kondisi real, kemudian ditindaklanjuti secara matang, secara baik, secara teliti, dan hasilnya ketika sudah terjadi suatu keputusan dilaksanakan sebaik-baiknya. Diidentifikasi secara real itu ya.
Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu, wawasan dari Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan pastinya sebagai pemimpin. Sangat luar biasa sekali di sini saya bisa duduk berbagi dengan Ibu di sini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf barangkali tadi dalam wawancara saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Sukses selalu untuk Ibu Dan sukses selalu untuk Ibu Guru, calon guru. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Adni. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Mohon maaf ini mengganggu waktu Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Saya sebagai CGP ada tugas Ibu untuk terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah praktik pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Ibu selama di sekolah ini. Apakah boleh? Silakan. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus rujukan moral? Ya, terima kasih sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pimpinan di suatu sekolah, itu tentunya banyak sekali hal-hal yang membutuhkan kebijakan-kebijakan untuk diselesaikan. Adapun kami mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, itu kami proses memang untuk mengidentifikasi itu, dan itu untuk masalah itu nantinya melibatkan siapa saja, sehingga nanti ketika kita mengidentifikasi itu juga berkenaan dengan mereka yang terlibat dalam masalah tersebut. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, di sini juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya walaupun sama-sama benar ya, tapi itu karena harus memilih satu, sehingga itu ya memang konflik juga. Sehingga kami di dalam pengambilan kebijakan itu kami melibatkan rekan sejawat, kemudian komite, barangkali itu juga berkenaan dengan wali siswa, orang tua siswa. Jadi kita lihat masalah itu kaitannya dengan apakah dengan siswa, apakah dengan guru, apakah dengan orang tua dan guru, orang tua dan siswa gitu, sehingga kita tepat dalam melibatkan siapa saja yang akan kita ajak untuk bermusyawarah terkait dengan masalah yang ada. Jadi dengan cara melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama tadi identifikasi masalah, yaitu kita mengidentifikasi masalah dan latar belakangnya. Apakah masalah itu melibatkan siswa dengan siswa lain, apakah siswa dengan guru, apa guru dengan wali siswa, ataupun dengan komite. Sehingga kami mengidentifikasi itu setelah ada gambaran latar belakangnya, ya nanti kami musyawarah dengan rekan sejawat bagaimana mencari solusi penyelesaian terbaik untuk menangani dan mengambil kebijakan dari apa yang ada itu. Jadi pertama dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, latar belakangnya, lalu selanjutnya dengan cara bermusyawarah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita melakukan pendekatan. Jika masalah itu berkaitan dengan pribadi personal, ya kita melakukan pendekatan dengan siswa atau dengan guru ataupun dengan wali siswa. Tapi jika itu melibatkan kelompok banyak anak atau banyak pihak, nanti kita juga musyawarah dengan yang berkepentingan. Jadi yang lebih efektif itu mengidentifikasi dulu apakah ini permasalahan personal atau kelompok gitu ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu berbagai kepentingan yang mempunyai perbedaan. Jadi misalnya di satu sisi benar, ini juga merasa benar, sehingga kami itu merasa harus betul-betul bijak di dalam mengambil keputusan karena terbentur dengan berbagai kepentingan. Jadi kita harus betul-betul selektif, bijak dalam pengambilan keputusan itu. Jadi tantangannya ada perbedaan kepentingan di sini Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan suatu permasalahan di sini di tempat, ataukah ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau untuk penyelesaian masalah, kita lihat permasalahannya apa. Kalau memang saat itu bisa kita selesaikan, misalnya antara anak dengan anak, biasanya kita kan mendekati anak itu. Kalau misalnya itu cukup diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan. Tapi kalau misalnya harus melibatkan pihak lain, itu kita biasanya musyawarah menyusun jadwalnya. Misalnya mau kunjungan ke orang tua, misalnya menemui komite atau yang lain, misalnya ada atasan tingkat, misalnya sampai melibatkan itu kalau memang perlu. Jadi kalau misalnya selesai saat itu juga, ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita bekerja sama dengan pihak lain. Berarti kondisional disesuaikan dengan suatu kasus tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya alhamdulillah kerjasama yang baik dari pihak-pihak dulu itu memahami visi misinya sama, sehingga nanti
saya dengan mereka akan bermusyawarah untuk bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat untuk semua. Jadi alhamdulillah visi misinya sama sehingga kalau ada masalah kami juga bisa kompak gitu. Jadi semua berbagai pihak itu ya. Yang penting satu visi ya, satu visi. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di Dilema Etika? Hasil akhir itu memang penting untuk saya ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, tapi kita juga harus mempertimbangkan tentang kepedulian, ya, rasa kasih sayang, kemudian peduli ke anak, sehingga apakah peraturannya, jadi hal itu kita pertimbangkan, apakah kita akan mengedepankan peraturan, apa mengedepankan rasa, apakah istilahnya gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mendapatkan banyak ilmu sekali dari perbincangan hari ini. Banyak pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah dibagi dengan saya, sangat luar biasa sekali. Di mana kebijakan atau keputusan yang Ibu ambil terkait dengan nilai-nilai kebijakan, juga kasus dilema etika maupun rujukan moral di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu Ibu Esti. Ya, terima kasih Bu Armin, sukses selalu dari Guru Terima kasih Ibu atas Penggerak.